Aduh, lupa udah tangan. Ya, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Di sore hari ini, hari Selasa 2 Agustus 2025. Kali ini kita bahas di Chatterbox. Ada singgungannya dengan financial quotient dan financial skills ya. Cahan ya. Tapi kita bakal singgung kasus the declining of perusahaan otobus Haryanto ya, atau PO Haryanto, bus Haryanto gitu, yang memang rame gitu loh semenjak semenjak rame berita banyak driver senior Haryanto yang pada cabut ya, pada keluar berpindah ke PO lain ya. Yang fenomenal banget tuh Pak Bero atau Pak Bro gitu. I don't know how to read it. Ya, Pak Bero lah ya. Oke, Pak Bero pindah dari Haryanto ke M-Trans. Bawa double decker. Katanya tuh pindahnya tuh karena dijanjiin mau dapat Jetbus Adiputro Jetbus 5, tapi karena nggak nyampe jadinya pindah ke M-Trans gitu. Belum jelas bakal dipatenin di mana, masih rolling beliau. Terakhir itu dia nge-line di Ponorogo ya, M-Trans kalau nggak salah. Banyak yang udah pindah ke M-Trans Haryanto. Ada yang gak cuma Pak Bro aja, Ahok KW udah lebih duluan pindah ke M-Trans. Terus yang dulu bawa MacGyver itu ya, banyak yang udah pada keluar. Rata-rata pindahnya ke M-Trans, 27 Trans ya, sama terakhir nih yang armada yang terakhir kejual Don Juan, yang julukannya Don Juan itu, drivernya Mas Budi pindah, konon katanya pindah ke bus TVD dari Kutoarjo, pindah ke TVD katanya ya, nggak tahu benar apa enggak, itu kan masih isu aja. Nggak tahu pindah ke TVD atau ke M-Trans ya, nggak tahu juga. Ya, kalau ke M-Trans berarti reunian lagi sama Pak Bero. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin bus Haryanto itu jadi jatuh banget? Dari dulu kayak berjaya banget gitu loh. Hampir bisa kita lihat tuh di jalan tol sini tuh ada aja 1, 2, atau di terminal Pasar Jumat sini nih ada aja 1, 2, 3, 4, 5 bahkan ke berbagai titik. Kalau di sini di Jabodetabek ya, bus Haryanto tuh ada yang startnya dari Pasar Jumat, ada yang startnya dari Parung, ada yang startnya dari Ciawi, ada yang startnya dari Bubulak, ada yang startnya dari Poris gitu kan, atau ke Pulau Gebang. Banyak tuh biasanya bus Haryanto tuh. Cuma sekarang lagi begini banget, nggak ada kaitannya dengan ditinggal sama Rian Mahendra sih. Ya ada dikit lah kaitannya dengan ditinggal sama Rian Mahendra, dengan declining Haryanto. Ada kaitannya, memang ada sih. Cuma kalau saya lihat ya, kalau saya analisis dari perspektif saya yang lain, gini teman-teman ya, bus Haryanto itu adalah pemain di jalur-jalur di Pulau Jawa yang sekarang ini menjadi jalur panas, yang saya bilang itu jalur mega bintang gitu loh. Sekarang ini kan jalur mega bintang di Jawa bukan hanya
Jakarta, Surabaya, Malang gitu loh. Bukan hanya jalur Malangan atau jalur Surabayaan gitu loh. Lebih tepatnya sih Malangan. Kalau Surabayaan masih biasa-biasa aja. Jalur Malangan itu loh yang menjadi jalur mega bintang. Kita kan lihat sendiri kan, bus-bus yang jalur Malang itu speknya spek mega bintang, kebayangan. Sekelas pemain lama kayak Sinar Jaya, Rosin, Rosalia Indah dari atau Sultannya Palur, ya Palur tuh di Karanganyar, Jawa Tengah, Solo, Karanganyar Solo. Itu aja ke Malangnya udah spek mega bintang gitu loh. Dari Jabodetabek ke Malang itu speknya udah spek mega bintang gitu loh. Bukan spek biasa-biasa lagi. Sinar Jaya yang pemain lama aja, dia ke Malangnya aja sudah spek mega bintang gitu loh. Untuk bersaing dengan pemain-pemain baru kayak M-Trans, 27 Trans, Gunung apa? Lagi itu apa tadi, Juragan 99 gitu. Kalau Gunung Harta itu pemain lama, teman-teman. Cuma sekarang Gunung Harta walaupun dia pemain lama ya, pemain lama di rute Malangan, sekarang itu Gunung Harta ke Malang itu speknya mega bintang semua. Kemarin baru rilis ya yang MAN RR4 atau MAN Lions Coach Chassis ya, 26480 yang tenaganya 480 PS. Dipakai sama GHTS ya, Gunung Harta Transport Solution atau Gunung Harta Ijo. Ya kan? Itu kan speknya spek mega bintang banget gitu loh. Sekarang tim Malangan itu, tim Malangan Gunung Harta itu ya spek mega bintang semua. Makanya disebutnya Gunung Harta tinggi sekali karena rata-rata pakainya double decker atau enggak UHD. Atau Gunung Harta tronton semua karena bus trontonnya banyak. Ya kan, apalagi yang tim Malang gitu loh, tim GHTS Malang, Gunung Harta Ijo Malang itu speknya spek premium, spek mega bintang itu. Nah, sekarang itu jalur panas itu bukan hanya jalur Malangan aja. Sekarang itu jalur Wonogirian ya. Wonogiri yang Purwantoro, Semin itu masuk Wonogiri. Ya. Bahkan Wonogiri kotanya sendiri itu juga jalur panas, jalur mega bintang juga. Coba teman-teman lihat. Ya. Coba teman-teman lihat bus-bus yang tim Wonogirian gitu loh. Bus-bus yang Wonogirian di jalur-jalur Wonogiri. Itu kan speknya sudah bertahap menjadi mega bintang semua. Terutama mungkin pemain dominannya Agramas. Ke Wonogiri terjunin semua bus-bus mega bintangnya. Yang lain juga nggak mau kalah. Sinar Jaya juga ikut terjun bus mega bintangnya. Pandawa 87 sama terjunin bus mega. Bahkan maaf ya, Mercy 2542 pertama di Indonesia ya, yang hadir di IIMS 2014, Indonesia International Motor Show 2014 ya. Itu punya Pandawa 87 sekarang dijalankan di sana, di Wonogiri. Dia startnya dari Poris kalau salah, dari Poris, Tangerang. Dia dijalankan di daerah Wonogiri, daerah Semin. Ya. Pandawa 87. Awalnya dibangun pakai Jetbus 2. Nah, kondisi terakhir sih udah dirombak menjadi Jetbus 3 ya. Udah dirombak jadi Jetbus 3 gitu. Nah, teman-teman ya,
Itu aja banyak sekarang, banyak. Rosin aja, Rosin tim Wonogirian ya, walaupun masih ada armada yang lama. Tapi sekarang ya sudah mulai pakai bus-bus yang mega bintang juga. Gitu. Nggak cuma jalur Wonogirian, jalur Jeparaan, itu lebih mega bintang lagi. Gitu loh. Coba lihat jalur-jalur Muriaan, bus-bus Muriaan, ya. Paling nggak 2 pemain besar ya deh, Santika sama MJPM, ya. Itu kan bis-bisnya, waduh, masya Allah, mega bintang semua. Karena memang jalur Muriaan itu nggak ada kereta api. Transportasi satu-satunya untuk ke Jakarta hanya bus. Jadi bus-bus Jeparaan itu sekarang sudah dibuat mega bintang. Makanya secara de facto jalur bus Muriaan ini adalah jalur Malang 2 gitu loh. Adalah jalur Malang kedua gitu loh. Boyo sabar woi. Itu mobil juga mau ke atas, tapi kan lihat-lihat dulu depan kanan kirinya. Masa main langsung tet gitu aja kayak gak sabaran bener. Aku benci banget loh sama bapak itu, jujur. Tadi aja tuh bapak itu yang punya Kia Morning itu sholat ya di Al Karim ya. Ini saya bongkar aja kenapa saya benci sama bapak pemilik mobil Kia Morning itu ya. Tadi tuh sholat di Al Karim, dia bapak ini ke acara haulannya almarhumah ini, istrinya Pak Priyo Brojonegoro, pengusaha ya. Tadi sore sholat di Al Karim ya. Udah bener dia di situ shopnya. Pas komat dia malah ngegeser, ngasih orang masuk. Lah saya kan jadi sempit dan gak nyaman sholatnya. Saya tuh langsung gerem abis gitu sama bapak yang tadi punya Kia Morning tadi. Gerem abis saya gitu. Gerem abis bener. Mau murka juga gak enak kan. Malu, samping saya tuh soalnya orang-orang yang udah kenal sama saya. Ada Buya Masril, ada Pak Slamet. Mas Slamet itu mustasyar pengawas Al Karim. Depan ada Ustadz Ahmad Gozin, sekjen DKM Al Karim. Yang komat Ustadz Makmur, kabit pendidikan, pengurus. Yang gak enak juga lah, mau murka kayak gitu, mau bagaimana gitu loh. Masalahnya keluarganya Pak Priyo Brojonegoro ini, terutama keluarga dari istrinya ya, almarhumah Maria Ci Agus Kimas itu keluarga yang agak keras itu Islamnya, keras banget. Kemarin aja tuh pas saya sholat jenazah, saya mau salaman, ucapan kasih duka ke Pak Prionya, kagak mau disalamin. Saya bilang udah, saya doa husnul khotimah aja. Sudah itu saya males banget ya, males lihat mukanya aja. Saya udah males lihat mukanya si Pak Priyo Brojonegoro itu. Ini kalau beliau mau marah nggak apa-apa, mau satu komplek ini, saya males lihat mukanya loh, sombong gitu loh. Saya mau salaman gini juga mau dianya. Ya saya tahu lah kondisi lagi berduka atau segala. Cuma mbok ya saya mau salaman ucapan takziah kok ditolak. Kan itu namanya kurang ajar, kurang asin, biadab itu. Ngakunya dari Jogja. Ada tuh di Karanganyar saya, Brojonegoro Family Yogyakarta. Pret saya bilang. Ini saya bukannya racist ya, demi Allah. Karena yang saya tahu orang Jogja nggak ada yang songong kayak gitu. Pak jangan gitulah Pak, kan nggak. Iya memang nggak semua orang Jogja tuh kayak Pak Priyo Brojonegoro ini. Saya tahu Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung aja itu orang Jogja loh. Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung orang Jogja, asli Jogja, tapi beliau kan pure Jogja yang priai gitu loh. Santun, kalem, nggak songong, nggak sombong, nggak arogan, nggak apa gitu. Lah ini uang sekedar disalamin, ngucap takziah aja nggak mau. Sudah itu keluarganya keras pula. Oh ini maksud softnya ganjil ya, softnya ganjil ya. Pala lu softnya ganjil.
Sholat jenazah itu karena nggak ada ruku dan sujud, mau lebar sampai nyamping aja kagak masalah. Yang penting ikut semua sholat, semuat-muatnya, kagak mesti ke belakang. Itu saya bilang tuh orangnya sotoynya keterlaluan itu. Belajarnya dari mana? Ya karena orang Muhammadiyah sih. Kalau Muhammadiyah gitu. Saya nggak menjelekkan Muhammadiyahnya ya, enggak. Saya nggak mau menjelekkan juga warga Muhammadiyah ya, karena saya juga pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah. Cuma memang ada orang warga Muhammadiyah yang kebelinger memang. Itu kan dari mana saya tahu? Itu ada karangan bunga dari Muhammadiyah. Salah satu ininya Muhammadiyah gitu loh. Oh, ketahuan nih orang Muhammadiyah, pantesan sengak saya bilang. Sementara saya orang NU gitu. Kayak kadang-kadang orang yang kayak gitu tuh memang mesti dikasih pelajaran sih. Kayak saya harus ungkapin seperti ini. Tadi aja saya perhatiin ya, nggak ada orang Al-Karim yang datang di 3 hariannya. Nggak ada dari Al-Karim yang datang. Bahkan pengurus RW 8 aja nggak ada yang datang. Nggak ada. Dari Al-Karim aja nggak ada yang sholatin jenazahnya. Cuma saya doang. Ada Prof. Zakaria Afif gak ikut juga sholat jenazahnya. Saya doang yang mewakilin Al-Karim ikutin sholat jenazahnya itu. Pulangnya ketemu saya sama Pak Arman Chandra sama Pak Untung, sekretaris bendahara RW. Tapi nggak ikut juga sholat jenazah, karena saya tahu orangnya. Makanya saya tahu, oh kenapa nih pada nggak ikut. Ya saya baru tahu ya, ngeliat ininya aja udah males saya. Pak Armannya juga nggak ngikut ke pemakaman. Beda dengan waktu almarhum Robert Paul meninggal. Pak Arman Chandranya ikut mewakili Pak Senal Arifin, ketua RW gitu. Tetangga saya, almarhum tetangga saya, dia ngikut sampai ke pemakaman gitu. Ikut sampai ke pemakaman ya, udah gitu. Tapi kalau yang ini nggak ngikut gitu, karena saya tahu oh ternyata nggak ikut. Oh iya, dan saya juga tahu oh iya nggak dibawa ke Al-Karim. Iya itu ternyata ya. Orangnya memang nggak mau bersentuhan dengan masjid gitu loh, karena memang beda inilah, beda apa itu, beda ini apa, beda sekte gitu loh. Nah intinya itu ya. Saya buka-bukaan aja nih, mau dibilang defamasi, saya beberan masalah fakta kok ya. Dah ya. Jadi ternyata ya gitu pokoknya. Orangnya sih kelihatannya tertutup ya, jarang begaul, jarang bersosialisasi gitu loh. Saya perhatiin tuh, jarang begaul, jarang bersosialisasi gitu. Dan kebetulan juga di sana yang menghandle adalah Ustadz Bahar dari Masjid Jami Bintaro Jaya. Nah itu keluarganya almarhum Pak Priyo Brojonegoro tuh, namanya Pak Yoyo. Itu. Ya pokoknya begitulah. Saya tahu aja, udah cukup tahu ini Om Bagus di jalan.
Ya intinya udah cukup tahu aja. Balik lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau saya boleh bilang, memang industri apapun itu akan berubah sesuai dengan tren dan kebutuhan konsumen. Begitu juga dengan bus. Nah, tadi kan saya bilang Bus Haryanto ini bermain di jalur yang memang jalur panas. Jalur Wonogirian udah jalur panas, jalur Muriaan jalur panas, jalur Malangan jalur panas, gitu loh. Sementara Bus Haryanto nolak untuk mengikut itu dengan alasan konon katanya nggak laku lah, inilah itulah apa segala macam. Nah, akhirnya kan tertinggal. Banyak armada yang dijualin, driver pada keluar, ya kan? Ada kasus juga ada kasus Rian Mahendra ini, udah hancur lebur semua, itu loh, ya. Memang sekarang Bus Haryanto lagi bebenah. Memang ada armada bus sleepernya yang pakai Jetbus 5 Dreamcoach MHD, tapi masih nggak kejogrok di karoseri Adiputro di Malang, belum diambil. Memang Bus Haryanto sudah ada peremajaan. Di antaranya ada yang udah pakai Hino RM 280 New Armada, ya kan? Speknya juga udah spek Mega Bintang, ada seat 21-nya, super eksekutifnya gitu loh. Udah spek Mega Bintang lah gitu. Yang udah pakai Hino RM itu, walaupun dia finishnya di Malangnya Malang Dampit, Malang Selatan itu, ya. Tapi kan mainstay, jadi saya kenapa nggak asal. Jadi kan apa ya, kalau saya perhatiin itu apa, Haryanto itu terlambat dalam mengupgrade dirinya gitu loh. Sekarang ini bus-bus Malangan sudah speknya spek Mega Bintang, pemainnya banyak sekarang, ya. Sekarang itu baik dan kurang ke tengah tuh. Ya, jadi apa namanya? Sekarang itu bus-bus Malangan itu udah pada Mega Bintang semua. Mau itu pemain lama kayak Lorena, Sinarjaya, Damri, Rosin. Damri itu Kemalangan Mega Bintang semua, Mega Bintang. Mau roda di Prima, Mercedes 1626 yang apa itu namanya Royal Class 21, ataupun yang double decker Imperial Class yang di bawahnya ada sleeper, atasnya seat 21 gitu. Dan itu adalah terobosan karena Damri adalah pelopor dari layanan bus non-stop direct service Malang Jakarta, nggak pakai berhenti di rumah makan, nggak pakai berhenti di rest area kecuali untuk isi bahan bakar. Jadi mamamnya tuh di dalam, jadi mamamnya atau makannya tuh di dalam bus pakai nasi box gitu. Nah karena Damri adalah BUMN dan Antara gitu kan sekarang, jadinya pakai vendor dari BUMN juga, dapat makannya makan dari KAI Services gitu. Nah itu ditiru sama tuh sama ini apa? Oh enggak, M-Trans dulu. M-Trans tapi dia pakai Hokben ininya, vendor makan on boardnya. Dan terakhir ini Juragan 99 Trans. Jadi direct gitu. Ini Denza D9 hitam di blackout chrome daylight ini jadi, mohon maaf ya, tambah sporty loh.
Walaupun dia nggak kenceng-kenceng banget sih, nggak kenceng-kenceng banget gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi gitu ya. Bus-bus ke Malang itu udah, Harapan Jaya itu juga pemain lama di jalur Malangan. Walaupun dia terus Malangnya sampai ke daerah apa? Sampai ke Blitar malah. Sampai ke Blitar, ya kan? Walaupun dia asal Tulungagung gitu. Bisa sampai ke Blitar. Harapan Jaya pemain lama gitu kan. Pemain lama itu upgrade ke bus kelas bintang, bahkan punya double decker tingkat 3 dari Laksana. Pakai Volvo B11R. Dia rutenya paten dari Jakarta ke Malang. Dari Malang. Ya kan? Iya. Harapan Jaya itu pemain lama. Dulu tuh Harapan Jaya letoy, lambat, udah kenceng sekarang. Untuk yang tim Malangan ya, kalau yang tim Surabayaannya atau tim Blitarannya masih biasa lah gitu. Itu aja udah berbenah Harapan Jaya itu. Jadi pakai bus Mega Bintang juga ke Malang gitu. Nah ini enggak gitu, harusnya ngalah lah itu motor gedenya. Harusnya begitu teman-teman. Harusnya upgrade. Nah Haryanto ini nggak upgrade. Permajaan baru pakai Hino RM. Ada lagi Hino RM ya. Ada sebagian yang di Neo Armada Magelang. Ada lagi di Adiputro gitu. Terlambat ininya peremajaannya. Sementara Haryanto tuh berlaga di jalur-jalur panas. Nah kecuali gini, kalau Haryanto masih bertahan dengan pola seperti sekarang nih, jalur-jalur yang mediocre itu yang akan menjadi lumbung cuannya Haryanto, kayak jalur Jogjaan. Dan Jogja tuh kan masih jalur mediocre, masih jalur biasa aja, masih jalur yang busnya tuh ya biasa lah, bukan jalur yang menuntut bus spek Mega Bintang gitu loh. Jalur Jogja, jalur Temanggung, jalur Solo Raya gitu, Soloan gitu. Jalur Jogjaan itu bisa jadi lumbung cuannya Haryanto itu, ya kan? Atau jalur Banyuwangi. Tapi jalur Banyuwangi pun sekarang juga udah diinvasi sama bus-bus Mega Bintang. Gunung Harta, GHTS atau Gunung Harta Ijo, Pandawa 87 asli sana. Ya, Pandawa 87 itu asal Banyuwangi. Lihat bus double deckernya atau lihat bus-bus Mega Bintangnya. Mantap. Ya, tapi baru 2 itu pemainnya. M-Trans gak punya rute dari Banyuwangi. Nah itu bisa tuh jadi lumbung cuannya Haryanto, dengan catatan dia nggak lewat Malang ke Banyuwanginya gitu. Kalau ke Malang Haryanto harus turunin bus Mega Bintang, kalau nggak kalah gitu. Jalur Bali ya, Bali juga jalur panas itu. Jadi mau nggak mau Haryanto tuh mesti upgrade gitu loh. Kalau Haryanto sudah upgrade, sudah bisa mengikuti selera konsumen ya, atau sudah bisa memainkan bus Mega Bintang di jalur-jalur panas gitu ya, itu Haryanto perlahan bisa bangkit. Kalau nggak itu ya udah hancur gitu. Nah belajar dari Bus Haryanto ini, apa kesimpulan pembahasan kita sore hari ini?
Jadi adaptif itu adalah kunci kesuksesan buat zaman sekarang. Pak, kerja keras aja cukup? Gak cukup. Sekarang kerja keras, kerja cerdas, kerja tepat, terfokus, terarah, tertujuan, ternavigasi, terapa, nggak cukup kalau nggak adaptif. Ya. Pun begitu juga kalau mau kaya. Kalau kaya itu harus adaptif. Gak bisa kaku dengan pola yang ada gitu. Jadi adaptif, beradaptasi dengan perubahan gitu loh. Ada perubahan ini, ya mau nggak mau kita harus mengikuti. Karena kalau enggak, kita yang akan ditinggal. Itu aja sih yang saya mau sampaikan ya. Jadi intinya adalah kata kunci untuk sukses zaman sekarang adalah adaptif, teman-teman. Adaptif ya. Adaptif, mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Karena yang pasti terjadi adalah perubahan itu sendiri. Yang nggak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kalau kita nggak mau beradaptasi dan berdamai dengan perubahan, ya kita akan ditinggal oleh perubahan itu. Gitu. Jadi tempatkan idealism itu pada tempat yang sesuai aja sih. Selebihnya ya kita pragmatik aja, sesuai dengan perubahan. Baiklah, terima kasih. Selamat sore. Sampai kita bertemu lagi pada pembahasan yang lainnya. Bye-bye.